Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amalia Yasmin, NIM G100199095 akan mempresentasikan artikel jurnal yang sudah saya buat, mata kuliah Tarikhul Quran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pembukuan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq hingga Khalifah Utsman bin Affan. Untuk abstraknya, Al-Quran adalah wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran menjadi mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Sejarah pembukuan Al-Quran menjadi sejarah yang begitu penting bagi umat muslim. Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab samawi sebelumnya, sebagai petunjuk bagi seluruh kaum muslimin dan satu-satunya kitab yang apabila kita membacanya bernilai ibadah. Pembahasan dalam jurnal ini dengan pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah, kemudian dilanjutkan dengan seputar sejarah dari pembukuan Al-Quran. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menjelaskan bagaimana sejarah pembukuan Al-Quran dari masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq hingga Utsman bin Affan. Diturunkannya Al-Quran secara mutawatir adalah sebagai salah satu hikmah bahwa Allah telah memberikan kemudahan bagi umat dalam menghafal dan memahami isi kandungan ayat Al-Quran. Dalam artikel jurnal ini, saya mengambil 3 kata kunci, Al-Quran, sejarah, dan mushaf. Pendahuluan latar belakang saya buat makalah ini. Ya, sebenarnya penulisan Al-Quran sudah dimulai dari zaman Rasulullah, namun belum sampai pada tahap pembukuan. Kemudian pada masa Khalifah Umar Abu Bakar As-Siddiq mulai dituliskan di beberapa tempat seperti pelepah kurma, tulang unta, dedaunan, dan beberapa media yang dapat digunakan untuk menulis. Kemudian, rumusan masalah dari makalah dari artikel jurnal ini yaitu bagaimana sejarah penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq hingga pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Di sini saya menjelaskan mengenai pengertian dari Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Kemudian secara istilah, ini sudah familiar sekali, Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat yang luar biasa, yang melemahkan lawan, diturunkan kepada penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad, melalui malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ya, ini sejarah turunnya Al-Quran, penulisan Al-Quran tadi dilanjutkan. Sebenarnya, masa sebelum itu belum ada rencana untuk penulisan Al-Quran. Kemudian terdapat perang Yamamah yang menyebabkan sekitar 70 pasukan muslimin meninggal dunia. Dalam hal ini, Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran dikumpulkan menjadi satu. Karena dikhawatirkan jika tidak segera dibukukan, maka banyak para hafid yang gugur dan Al-Quran tidak bisa kita rasakan sampai saat ini. Kemudian dilanjutkan dengan pada masa Khalifah Utsman bin Affan hingga pada masa Utsman bin Affan mulai banyak perluasan yang dilakukannya hingga akhirnya dapat disalin dan dikirimkan di berbagai wilayah. Di sini ada 7 salinan yang dikirimkan yang saya kutip dari beberapa referensi.
yaitu di Mekah, Syam, Yaman, Basrah, dan Kufah, Bahrain, serta Madinah. Kemudian ada satu mushaf yang disimpan di Madinah, dan untuk mushaf yang sebelumnya itu Khalifah Utsman menganjurkan untuk membakarnya karena dikhawatirkan menimbulkan perselisihan dan menyatukan umat muslimin dengan qiraah yang sama. Untuk kesimpulan dari makalah artikel jurnal yang saya buat, Al-Quran diturunkan secara mutawatir dengan salah satu hikmah memberikan kemudahan bagi umat dalam menghafal dan memahami isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Setelah Rasulullah diberikan wahyu oleh malaikat Jibril, beliau langsung mengajarkan kepada para sahabat dengan menghafal, merenungkan makna yang terkandung. Para sahabat kemudian menuliskan ayat di beberapa media yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian penulisan Al-Quran dilakukan pada masa Rasulullah hingga pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian penulisan Al-Quran selesai dilanjutkan dengan pengumpulannya pada masa Utsman bin Affan hingga menjadikan Al-Quran menjadi satu mushaf dengan satu dialek yang sama. Untuk referensi yang saya ambil, lisan Arab, gambaran metodologis Mana Al-Qatan dalam mabahis fil ulmil Quran. Ya, mungkin cukup sekian dari presentasi artikel jurnal yang saya buat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.